Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan yang baik. Nah, jadi pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi terkait persebaran fauna di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Nah, Bapak pimpin doa kali ini, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, jadi pertama-tama Bapak ingin absen terlebih dahulu. Silakan anak-anak isi link yang sudah Bapak bagikan. Di sana sudah tertera nama dan nomor absen. Silakan anak-anak isi dengan benar. Nah, anak-anak, Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia. Indonesia membentang dari barat hingga ke timur. Dan Indonesia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan benua Asia dan benua Australia. Sehingga tak heran jika keanekaragaman fauna di Indonesia memiliki beberapa kemiripan dengan kedua benua tersebut. Dan terdapat juga fauna yang hanya dapat ditemui di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan bahas secara rinci mengenai fauna yang ada di Indonesia ini. Secara garis besar, fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi 3, yaitu wilayah Indonesia Timur atau dapat disebut dengan fauna australis, wilayah Indonesia Tengah atau dapat disebut dengan wilayah peralihan, dan wilayah Indonesia Barat yaitu disebut dengan wilayah Asiatis. Nah, wilayah ini dibatasi oleh garis Weber dan garis Wallace. Garis Wallace dibatasi di bagian barat dan garis Weber dibatasi di bagian timur. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih rinci mengenai garis Wallace dan garis Weber. Bagaimana sih asal-usul terciptanya garis Wallace dan garis Weber ini? Nah, garis Wallace tercipta ditemukan oleh Alfred Russel Wallace, merupakan peneliti bidang biologi, antropologi, zoologi, dan penjelajah asal Inggris. Nah, pada abad ke-19, Wallace mengunjungi Hindia Timur atau yang sekarang dapat disebut sebagai Indonesia dan menyadari perbedaan mencolok antara fauna di Pulau Bali dan fauna di Pulau Lombok. Nah, Wallace ini terheran dengan perbedaan yang terjadi di dua pulau ini. Padahal jarak antar pulau ini sangatlah dekat, yaitu mencapai 24 km saja. Namun, fauna yang terdapat di sana, kedua pulau ini, sangatlah berbeda dari ciri faunanya. Nah, dari inilah Wallace membagi fauna di Indonesia menjadi 2, yaitu fauna bagian barat yang memiliki kemiripan fauna Asia dan fauna bagian tengah. Garis Weber. Nah, garis Weber ini ditemukan oleh Carl Wilhelm Weber. Ini merupakan seorang ilmuwan yang berkebangsaan Jerman dan Belanda. Nah, Wilhelm Weber ini meneliti di bidang zoologi, di mana pada saat itu ia meneliti di Indonesia bagian timur, di mana ia melihat kemiripan antara fauna yang ada di Indonesia Timur dengan fauna yang ada di Australia. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana garis Weber dan garis Wallace itu tercipta, kita akan langsung membahas ke fauna Indonesia di bagian barat. Nah, fauna Indonesia bagian barat ini membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Madura, dan Bali. Nah, fauna wilayah ini memiliki kemiripan dengan fauna di negara-negara yang terletak di benua Asia. Fauna ini juga disebut sebagai fauna Asiatis. Nah, ciri-ciri dari fauna Asiatis ialah yang pertama yaitu fauna yang tidak berkantung. Yang kedua yaitu bisa ditemukannya banyak jenis kera. Yang ketiga yaitu terdapat mamalia yang memiliki
tubuh yang cukup besar seperti gajah, badak, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu dapat ditemukan berbagai jenis reptil. Nah, contoh-contoh faunanya yaitu seperti orangutan, jalak, dan yang lain-lainnya. Nah, fauna bagian barat, jika kita petakan dari masing-masing pulau, nah fauna-fauna yang menjadi ikon-ikon dari pulau-pulau ini dapat dilihat pada slide, di mana di Pulau Bali yang terkenal yaitu adalah jalak balinya. Di Pulau Jawa yaitu yang terkenal adalah badak bercula satu yang terdapat di ujung kulon. Di Sumatera sangat terkenal karena gajah Sumatera. Dan di Kalimantan sangat terkenal karena ada orangutannya. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana fauna Indonesia bagian barat, selanjutnya kita akan meluncur ke wilayah Indonesia bagian tengah. Nah, fauna yang habitatnya di Indonesia bagian tengah ini adalah fauna yang endemik Indonesia. Fauna ini merupakan atau dapat disebut juga sebagai fauna peralihan yang biasanya hanya terpusat dalam satu wilayah saja dan tidak tersebar di bagian lainnya. Nah, fauna ini biasanya sangat terancam punah karena hanya terdapat di wilayah itu saja. Ciri dari fauna peralihan itu memiliki ciri fisik campuran antara tipe Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Yang kedua itu bersifat endemis. Nah, sebagai contohnya seperti komodo yang terdapat di Pulau Komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Itu merupakan contoh fauna bagian tengah. Nah, kita sudah mempelajari fauna Indonesia bagian barat dan fauna Indonesia bagian tengah. Selanjutnya kita akan terjun langsung ke Indonesia bagian timur. Nah, di mana fauna yang habitatnya di Indonesia bagian timur atau di Pulau Irian Jaya adalah fauna australis, yang berarti fauna ini memiliki kemiripan dengan fauna benua Australia. Ciri dari fauna Australia yaitu memiliki mamalia yang berkantung seperti kanguru dan kuskus. Kemudian memiliki burung dengan warna yang cerah dan corak yang beragam seperti cendrawasih. Itu saja dari fauna timur. Nah, jadi sudah kita jelaskan 3 pembagian fauna di Indonesia, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Jika disimpulkan ketiganya, fauna bagian barat yaitu memiliki ciri yang mirip dengan fauna benua Asia. Fauna bagian tengah yaitu fauna yang Indonesia banget atau fauna yang memang hidup mati ada di wilayah tersebut. Dan fauna yang ketiga yaitu fauna Australis, yaitu memiliki kemiripan dengan fauna benua Australia. Nah, jika anak-anak mengamati kira-kira mengapa fauna barat mirip dengan fauna yang ada di benua Asia dan fauna timur mirip dengan fauna yang ada di benua Australia. Nah, kira-kira mengapa ya? Coba kalian searching mengenai hal ini. Baik anak-anak, apakah sudah menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut? Baik, kita akan jawab bersama-sama. Nah, anak-anak silakan perhatikan peta yang sudah Bapak sediakan. Fokus kita yaitu di Indonesia bagian barat terlebih dahulu. Nah, pada Indonesia bagian barat yaitu ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Madura, dan Bali. Nah, peta akan Bapak lebih jelaskan. Nah, pada Indonesia bagian barat, pada masa es. Nah, kita lihat daratan benua Asia dan Indonesia bagian barat itu menyatu. Sehingga memungkinkan adanya migrasi dari binatang dari benua Asia menuju ke
Indonesia. Namun setelah masa es berakhir, di mana pencairan di kutub sudah terjadi, nah peningkatan permukaan air laut ini terjadi, sehingga terdapat fauna yang terjebak di beberapa pulau yang ada di Indonesia bagian barat. Nah itulah mengapa Indonesia bagian barat memiliki kemiripan dengan fauna Asia. Baik anak-anak, dataran Asia yang menyambung dengan dataran Indonesia bagian barat itu dapat dinamakan sebagai paparan Sunda. Baik, selanjutnya anak-anak perhatikan peta yang sudah disediakan. Nah, sekarang kita perhatikan pada Indonesia bagian timur. Nah, silakan anak-anak amati peta Indonesia bagian timur. Apakah memiliki kemiripan dengan Indonesia bagian barat atau tidak? Ya, betul sekali. Indonesia bagian timur memiliki kemiripan dengan Indonesia bagian barat. Kemiripannya ada di mana? Ya, dari dataran yang menyambung. Nah, Indonesia bagian barat antara benua Asia yang menyambung dengan Indonesia bagian barat, sedangkan Indonesia bagian timur, benua Australia dan Pulau Irian Jaya, inilah yang menyambung dan disebut dengan paparan Sahul. Nah, prosesnya hampir sama seperti yang ada di paparan Sunda. Mula-mula ada migrasi ke Pulau Irian Jaya. Namun pada masa es berakhir, nah, dengan meningginya permukaan air laut, sehingga terjebaklah fauna yang bermigrasi ke Pulau Irian Jaya dari benua Australia tersebut. Nah, itulah membuat mengapa ciri fauna benua Australia sama dengan Indonesia bagian timur. Nah, dari penjelasan tersebut, anak-anak sudah mengetahui mengapa fauna benua Asia memiliki kemiripan dengan fauna Indonesia bagian barat. Begitu juga dengan fauna Indonesia bagian timur memiliki kemiripan dengan Indonesia Australia. Nah, muncul satu pertanyaan lagi. Mengapa fauna peralihan itu bersifat endemik atau hanya dapat ditemukan di tempat itu saja dan tidak ditemukan di tempat lainnya? Silahkan anak-anak pecahkan mengapa hal ini bisa terjadi. Sebagai tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah. Baik anak-anak, karena sudah semua materi terkait persebaran fauna di Indonesia sudah tersampaikan, pada kesempatan kali ini Bapak cukupkan pembelajaran kali ini. Bapak tutup dengan doa. Berdoa Bapak pimpin, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Bapak tutup dengan Brahmo Santi. Om Santi 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 Om.